Dikisahkan bahwa ada seseorang yang wafatnya dia sedang memegang botol minuman keras. Dan matinya tersungkur di selokan. Orang-orang mengira dan orang-orang menyangka bahwa orang ini adalah orang yang tidak baik. Orang yang matinya su'ul khotimah. Dan orang-orang sudah berasumsi negatif. Dikarenakan dia melihat bahwa orang ini tiap malam selalu pergi ke diskotik. Kemudian pulangnya membawa minuman keras. Tiap malam. Sehingga orang-orang sudah menggunjing dan sudah membicarakan bahwa ini orang-orang tidak benar. Dan wafatnya pun lagi memegang botol minuman keras juga tersungkur di selokan. Orang sudah membiarkan. Hanya istri dan anaknya yang mengatakan bahwa wahai suamiku, engkau adalah waliullah, engkau adalah kekasih Allah. Sambil menangis, istrinya mengatakan seperti itu. Aku bersaksi bahwa engkau adalah kekasih Allah, bahwa engkau adalah waliullah. Nah, orang-orang tidak pada percaya. Berapa ini jenazah sudah lama dia tidak ada yang melayat, tidak ada yang mengurusi jenazahnya. Berlarut-larutlah. Ya, maka di sana Allah pun memerintahkan kepada seorang wali yang masyhur pada saat itu di wilayah tersebut bahwa engkau haruslah mengurusi satu orang kekasihku yang sangat aku cintai, yang kalaulah bukan karena dia, maka aku sudah tenggelamkan orang-orang di kampung tersebut. Maka ini wali pun mencari-cari orang yang meninggal pada saat itu. Ternyata tidak ada, hanya ada satu orang ini yang meninggal. Kemudian bertanya-tanya, ternyata orang-orang pada bilang bahwa ini orang tidak baik. Ini wali merasa kaget. Oh, kenapa ya? Apakah itu sebuah bisikan setan? Atau memang ilham dari Allah? Maka Allah pun menguatkan bahwa itu adalah memang ilham dari Allah. Kemudian datanglah wali ini. Dikarenakan wali ini datang kepada rumah tersebut, maka orang-orang pun berkumpul semuanya. Dikarenakan menghormati kedatangan wali ini. Walaupun dalam hati mereka merasa ganjil saja. Dikarenakan bisa seorang wali besar seperti ini tapi menghadiri ataupun melayat orang yang meninggalnya dalam keadaan tidak baik dan orangnya tidak baik, maka melayatlah dia. Kemudian pada saat datang wali ini, istrinya sangat kaget walaupun gembira juga, tapi dalam benaknya pun bertanya-tanya, ini kenapa kok bisa seperti ini? Sebelum istrinya bertanya kepada wali tersebut, maka wali tersebutlah yang bertanya. Assalamualaikum, aku mengunjungi engkau, tiada lain dan tiada bukan dikarenakan aku diberi ilham oleh Allah untuk mengurusi jenazah suamimu. Yang mana jenazah suamimu diangkat derajatnya oleh Allah sebagai salah satu orang yang dicintai Allah. Ini bagaimana ceritanya? Saya tadi di luar dengar orang-orang katanya begini, tapi Allah mengatakan lain. Ini bagaimana ceritanya? Maka istrinya pun mengatakan, ya Syekh, benar apa yang mereka katakan. Karena mereka hanya melihat daripada lahiriahnya saja. Tapi aku sebagai seorang istrinya, aku bersaksi di hadapan engkau bahwa suamiku seorang yang soleh. Suamiku orang yang tidak pernah berzina. Suamiku orang yang tidak pernah meminum minuman keras. Suamiku adalah salah satu kekasih di antara kekasih Allah. Karena dia siangnya bekerja. Dan hasil daripada pekerjaannya dia bagi untuk istri dan anaknya. Dan juga
setengahnya untuk membeli minuman keras. Maksud suamiku membeli minuman keras di diskotik tiada lain dan tiada bukan dia mengatakan, aku tidak bisa menutup pabrik minuman keras, tapi setidaknya aku bisa mensedikitkan kemaksiatan mereka. Maka aku beli, suaminya ini ataupun orang ini membeli minuman keras di diskotik sekian keras, dan kemudian suamiku hancurkan, diselokan. Nah, itu di antara amal solehnya. Nah, sehingga Allah pun menentukan dan Allah pun menginginkan suamiku mati dalam keadaan amal solehnya, yakni menghancurkan minuman keras. Begitu orang-orang mendengar kisah dan cerita dari persaksian istrinya, maka orang-orang pun menyadari ternyata apa yang mereka sangkakan ternyata salah. Sehingga beramai-ramailah mereka semua mengurusi jenazah orang ini, dan urusilah, dimandikan, dikafani, disolatkan, juga dimakamkan. Dan setelah dimakamkan ternyata kampung tersebut menjadi wangi oleh jenazah orang itu.